Karena semua orang berhak untuk berpendapat. Yang penting tidak mengancam jiwa orang gitu loh. Jadi artis sekarang itu mungkin udah nggak mau capek-capek kayak yang... Hola netizen yang tercinta, Ayu Ting Ting diketahui tidak percaya diri hingga menutup dari pergaulan meski sudah dikenal banyak orang. Kiki Saputri yang sudah berteman dengan Ayu Ting Ting selama 3 tahun terakhir ini mengungkapkan hal tersebut. Terlepas dari kesuksesannya, Ayu Ting Ting disebut Kiki Saputri termasuk orang yang sangat tidak percaya diri. Menurut Kiki Saputri, di posisinya sekarang ini Ayu Ting Ting bisa membeli barang apapun yang diinginkannya. Nyatanya hal itu tetap membuat Ayu Ting Ting merasa tidak percaya diri dan bahkan takut untuk bergaul. Ayu Ting Ting mengakui Kiki Saputri dan Hesti Purwadinata sering mendorongnya untuk lebih banyak bergaul. Menurut Ayu Ting Ting, Kiki Saputri dan Hesti Purwadinata selalu menanamkan keyakinan bahwa tidak ada salahnya untuk sesekali kumpul dengan teman-teman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tahu nggak rumah Ayu Ting Ting? Lah gue juga suka mikir kan, artis-artis kok rumahnya pada gede, kok Ayu Ting Ting rumahnya sederhana begitu ya? Ya nggak sederhana sih, bagus kata gue mah. Dari situ gila, takjub banget sih sama Ayu Ting Ting. Dia bisa sesederhana itu walaupun dia sudah jadi artis yang terkenal. Kita tahulah ya dari dulu Ayu Ting Ting itu banyak hatersnya. Bahkan sesama artis aja kayak ngucilin dia. Yang Ayu lakuin apa? Diem. Aduh keren banget ya Allah. Sampai di titik sekarang dia bisa sukses, dia bisa komedi, dia bisa nyanyi, dia bisa jadi juri. Gue kalau jadi cowok, gue pengen banget nikah sama Ayu Ting Ting, bener, sumpah. Cuma Ayu Ting Ting gak akan mau sama gue. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Ayu Ting Ting ini. Semakin tinggi pohon, semakin kencang juga anginnya. Nah, ketika hal itu terjadi sama kita harus apa? Kita tetap harus bisa memberikan yang terbaik, apapun itu masalahnya. Tetap legowo walaupun mendapat banyak kritikan, tetapi hal itu nggak membuat dia berontak, tapi dia mau membuat grow up dirinya. Ini pendapat gue ya guys ya. Artis sekarang untuk mempertahankan eksistensinya di dunia keartisan sekarang udah begitu gampang banget. Hanya ngeblow up permasalahan pribadinya, tentang celotehan orang tentang dirinya. Kalau mungkin celotehan orang itu dia memang sudah menjurus ke pengancaman, keselamatan dirinya atau apa, mungkin oke, kita fine gitu, itu harus diproses. Tapi kalau hanya celotehan ringan, ya mungkin hanya sekedar pendapat-pendapat yang ya sebetulnya tidak juga menjurus ke hal yang nyakitin sebenarnya. Karena semua orang berhak untuk berpendapat. Yang penting tidak mengancam jiwa orang gitu. Jadi artis sekarang itu mungkin udah nggak mau capek-capek kayak yang artis-artis lain atau artis dulu yang membangun eksistensinya itu dia dengan memikirkan konsep apa yang akan mereka bikin untuk menelurkan album baru atau film baru atau apa. Artis-artis yang udah eksis sekarang itu cara mereka mempertahankan eksistensinya sekarang hanya dengan bikin masalah-masalah sampah tentang kehidupannya, tentang apa segala macam. Nggak lagi berpikir tentang apa yang mereka akan lakukan, apa yang akan mereka keluarkan di tahun depan, mungkin sebuah karya atau apa. Nggak kayak gitu lagi sekarang. Mereka cari yang lebih instan, yang setiap hari bisa dikonsumsi orang dan setiap hari jadi dilihat banyak orang, setiap hari di up banyak orang, di like, di follow. Mereka udah nggak berpikir lagi tentang ada kontrak di mana, karena dengan sendirinya nanti kontrak itu akan datang yang setiap hari pasti mereka membuat drama-drama kehidupannya dia dari permasalahan-permasalahan sampah di dalam hidupnya dia. Imagine gitu. Ini pendapat saya aja sih. Apa hanya di Indonesia yang kayak gini? Di luar negeri atau artis-artis internasional kayak gitu? Ada juga kali ya. Tapi yang di Indonesia mah udah kebangetan gitu loh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain karena ada media sosial, melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar, bukan hal-hal yang ini, dan ngeklaim seakan-akan dia jadi korban. Itu artis Indonesia yang nggak punya karya pun pada saat terkenal di platform media sosial kemudian berlagak seperti orang yang menjadi korban, hanya menarik simpati masyarakat dari situ dan akhirnya terkenal dan dia mendeklarkan diri sebagai artis. Miris kan artis sekarang. Kita nggak bisa lihat lagi
artis-artis yang sebetulnya menurut kita punya talenta, dia punya pengalaman, dan bahkan dia punya prestasi. Kesini bukan lagi prestasi yang dia pikirkan, bukan lagi karya baru yang dia pikirkan. Kesini yang dipikirkan bagaimana dia tetap eksis dengan permasalahan-permasalahan sampahnya itu setiap hari untuk dikonsumsi masyarakat. Ngesakno kita disuguhin hal-hal yang sampah setiap hari tentang kehidupan mereka yang nggak mutu. Sementara kita ngeluh-ngeluhin. Enggak sih, gua sih enggak. Lu kali ya. Untuk penyanyi dangdut yang suaminya pecalon ya. Biarlah dia tahu gitu. Jadi di sini Kak Tirta cuman mengingatkan, hidup tuh cuma sementara sayang. Jadi carilah kebahagiaan hatimu. Kamu selama ini kan untuk keluarga. Saya rasa tabungannya udah cukup lah, bisa menghidupi semuanya ya. Banyak berkorban kamu ini. Sekarang carilah kebahagiaanmu yang benar-benar untuk sampai masa tua, sampai akhir hayat. Karena kalau apa-apa semua dilihat uang, kamu gak akan pernah bahagia gitu loh. Sekarang masih muda, walaupun sudah pernah sampai punya anak, ditinggalin ya. Kalau selalu berpikirnya uang terus, padahal sebenarnya sendiri pun sudah lebih dari cukup ya, lebih dari cukup. Hanya karena terbentur di orang tua. Saya bukan siapa-siapa, tapi paling tidak untuk orang tuanya, kasihan anaknya, kasih dia kesempatan untuk bisa bahagia untuk diri dia sendiri. Karena kelihatannya doang ya, di depan orang banyak tuh dia bisa ketawa, sekarang udah bisa ngelawak ya kan. Tapi di saat dia sendiri, ini dia perih banget, sangat sedih. Dia mendambakan seseorang yang benar-benar mencintainya. Dia pun ingin, dia suka sama seseorang, ada seseorang yang dia cintai, tapi semua terbentur dengan orang tua. Dia telan sendiri-sendiri kepahitan hidupnya. Di saat sendiri, dia selalu meneteskan air mata. Dia juga ingin bahagia, bapak, ibu, ayah, anakmu ingin sangat merasakan kebahagiaan. Ya ayah ya, kasih dia kebebasan. Jangan selalu dilihat uang, kekayaan. Kasih dia bahagia dengan pilihannya, dengan yang saling mencintai. Karena uang dia lebih dari cukup untuk hidup dia dan anaknya. Bukan semua keluarga ya, untuk hidup dia dan anaknya lebih dari cukup. Ayah, saya merasakan setiap dia ada lewat FYP, entahlah, saya merasakan kepedihan hatinya. Makanya dia suka kena lambung, mau muntah makan. Terkadang dadanya menjadi sesak, tiba-tiba pusing, kayak muter. Dia ingin bahagia ayah. Kasih dia kesempatan dengan seseorang yang benar-benar bisa saling mencintai. Ya memang tipenya dia. Karena kalau yang sekarang ditampilkan bukan tipenya. Kenapa bukan tipenya? Dia ini suka tipe yang laki-laki banget. Bukannya terlihat laki-laki, di belakangnya sebenarnya tidak. Tapi penyanyi dangdut ini yang sudah punya anak ya, dia ini tipe orang yang suka laki-laki yang kelihatan laki-laki banget gitu loh. Seksi appeal-nya laki-laki. Itu yang dia sukai, bukan yang sekarang. Saya cuman kasih masukan. Boleh didengar, boleh tidak. Umur tidak akan pernah ada yang tahu. Ya sayangnya, punya dangdut, punya anak. Kapan kita mati pun tidak akan pernah tahu. Jadi, buatlah dirimu bahagia. Detik ini juga bikin dirimu bahagia, hatimu bahagia. Karena kalau umur tidak ada, semua yang kamu kumpulkan, semua yang menjadi keinginan orang tua tidak bisa kamu nikmati. Tidak bisa kamu nikmati sayang. Jadi pergunakanlah hasil kerja kerasmu selama ini, hasil lelah hati dan pikiranmu selama ini. Berikanlah untuk kebahagiaanmu detik ini juga. Karena kebahagiaan itu kamu yang punya, bukan orang lain. Sekalipun itu adalah orang tuamu.